Fikih Ramadan. Mari perluas ilmunya agar semakin lapang hatinya. Nawaitu sama ghodin bid'ah, itu benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadian hadai fardi syahri ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala. Heri Ham, kenapa niatnya dilafatkan? Bid'ah itu. Mana dalilnya? Suka-suka saya dong. Saya yang niat kok kamu yang repot. Repot apaan? Pokoknya sekali bid'ah ya tetap bid'ah. Dasar ahli bid'ah. Sebaiknya kita tidak tergesa-gesa dalam memvonis amaliyah orang lain. Baik, yang pertama telah kita bahas bahwa niat puasa itu wajib. Sebagaimana telah kita bedah di episode pertama. Lalu, apakah dianjurkan untuk mengucapkannya? Atau dalam bahasa Arab disebut dengan at-talaffuz bin niyat. Mari kita bahas bersama. Niat itu tempatnya di hati. Al-Imamul Qurtubi ketika menjelaskan dan menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina lahuddin ay al-ibadatu. Wa minhu qauluhu ta'ala, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Surat Az-Zumar ayat 11. Beliau mengatakan wa fi hadza dalilun ala wujubin niyyah fil ibadat. Fa innal ikhlasa min amalil qalbi wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullahi ta'ala la ghairih. Beliau mengatakan ayat ini adalah dalil atas diwajibkannya niat di dalam setiap ibadah, dan ikhlas itu adalah pekerjaan hati. Apa itu yang dimaksud ikhlas? Yaitu sesuatu yang diniatkan karena mengharapkan wajhullah, bukan yang lainnya. Teman-teman bisa melihatnya di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 20 halaman 144. Lalu apa niat ini diucapkan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim dijelaskan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik pernah berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajjan. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah, aku penuhi panggilanmu untuk haji dan umrah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi melafadzkan atau mengucapkan niat ketika hendak melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Sebagaimana Nabi mengucapkan niat ketika hendak haji dan umrah, maka para ulama mengkiaskan talafudz bin niat yang dilakukan oleh Nabi ketika haji ini juga disamakan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, wudhu, dan ibadah-ibadah lainnya termasuk puasa. Ketika menjelaskan kitab Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya wa yundabun nutqu qubailat takbir liyusa'idal lisanu al-qalba wa khurujan min khilafi man aujabahu wa in syadza. Dianjurkan untuk mengucapkan niat sebelum takbir atau memulai ibadah agar ucapan itu bisa membantu hati untuk mengingat sekaligus keluar dari pendapat ulama yang mewajibkan talafudz bin niyah ini. Meskipun kata Imam Ibn Hajar, pendapat yang mengatakan wajib talafudz ini pendapat yang sahih atau nyeleneh. Teman-teman bisa melihat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj juz 2 halaman 12. Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama kontemporer bernama Syekh Ad-Doktor Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juz 1 halaman 142. Beliau menyatakan bahwasanya tempat niat yang wajib adalah di hati.
Hal ini adalah kesepakatan semua ulama fikih. Maka tidak cukup hanya melafadzkan niat saja. Dan tidak disyaratkan untuk melafadzkannya sama sekali. Akan tetapi memang menurut jumhur ulama, kecuali ulama-ulama Malikiyah, jumhur ulama mengatakan adanya anjuran untuk melafadzkan niat tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu hati dalam menghadirkan niat tersebut. Maka ucapan itu membantu hati untuk merenungi. Menurut ulama mazhab Maliki, sebaiknya tidak perlu mengucapkan niat. Karena memang tidak ada riwayat dari Nabi ataupun para sahabat dalam melafadzkan niat. Pada akhirnya, teman-teman, kita harus berbesar hati dan memahami bahwa ini adalah bagian dari apa yang diperselisihkan oleh para ulama. So, bagi Anda yang mau melafadzkan, silakan lafadzkan untuk memantapkan niat. Kalaupun Anda memilih untuk tidak melafadzkan, maka tidak mengapa. Tetapi tidak perlu menuduh orang lain yang mengucapkan sebagai ahli bid'ah, apalagi sampai menyematkan sesat atau tuduhan menyakitkan lainnya. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini Allah menjaga persaudaraan kita sehingga tidak mudah menyematkan atau menuduh atau mengolok-olok orang lain, dan kita semakin bijak dalam memahami perbedaan. Amin ya rabbal alamin.